Oke guys, saat ini kita lagi menantikan kedatangan Bapak Helmy Hasan yang saat ini beliau menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu. Dan aku senang banget bisa review acara ini secara langsung. Allahu Akbar. Insyaallah. Harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Helmy Mustihan. Helmy Mustihan. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Harapan masyarakat Bengkulu religius dan bahagia. 20 kunci bahagia ala Helmy Muslihan. APBD untuk rakyat. Insya Allah 100% jalan provinsi mulus, 100.000 hektar lahan produktif serta irigasi, hand traktor, bibit, pupuk, sertifikat gratis, hasil panen dibeli, 100.000 ekor sapi, kerbau, kambing, 100.000 lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan buruh, pekerja, PTT dan ASN. Satu desa satu ambulan, satu desa satu hafiz Quran, beasiswa dan seragam sekolah gratis, HM Samawa, peduli anak yatim, terwujudnya transportasi udara antar kabupaten kota, tersedianya air bersih, lampu jalan, sarana olahraga, air gratis di setiap desa, pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bantuan kapal dan alat tangkap nelayan, balai raya dan mobil dinas Sabtu Minggu untuk rakyat, rasmi terenak di dunia. Berdirinya mini hospital di setiap kecamatan, menyediakan penginapan gratis bagi keluarga pasien dari desa di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, terwujudnya pelayanan rumah sakit terbaik di dunia, program bedah rumah HM Bahagia, rumah ibadah makmur 24 jam, haji dan umroh gratis. Menuju Bengkulu religius dan bahagia, Helmy Hasan Muslihan Didi Sutrisno. Hadirin sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir sosok yang sangat luar biasa. Dia dan bahagia.
Di tengah pandemi COVID-19, satu-satunya pemimpin kepala daerah yang tanpa melihat kasta, tanpa melihat status sosial, memberikan kebijakan bantuan kepada seluruh warganya yang terdampak di Kota Bengkulu. Jikalah ini akan diwujudkan di Provinsi Bengkulu, maka insya Allah Helmi Muslihan akan menjadi impian dan harapan masyarakat Bengkulu. Untuk itu akan menjadi bekal kita untuk menginternalisasi program-program yang telah disampaikan tadi. Mari kita sambut insya Allah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Jakarta, sampai sekarang pun saya tidak tahu di mana tempatnya, tapi masih bersahabat. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kedua tokoh partai hanura. Juga yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura, yang juga insya Allah Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu ke depan, yang akan membawa seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang religius dan bahagia. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya agak sulit bicara karena Bang Benny itu udah luar biasa. Tidak ada lagi kalimat yang bisa keluar dari lisan saya, karena saya sangat kagum dan sangat senang apa yang menjadi sambutan dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura tadi. Itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Bapak dan sekalian, kita berkumpul di sini sih bukan. Kita berpartai bukan ingin bermusuhan, bukan. Kita sesungguhnya berkumpul di sini dan berpartai adalah untuk sebuah perjuangan suci. Itu justru cara tercepat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpolitik ini justru cara tercepat untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau politiknya betul-betul menggunakan hati nurani. Tapi kalau politiknya tidak menggunakan hati nurani, maka saya yakin jangankan membawa kebaikan bagi orang, kebaikan bagi diri dia pun tidak akan ada. Oleh karena itu, ini mungkin yang saya bisa tangkap dari penyampaian Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura tadi, dan saya sangat setuju untuk itu. Itulah kenapa kemudian Helmi Muslihan berpasangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Bapak dan sekalian, Partai Hanura, Partai PAN adalah partai yang belum cukup untuk mendukung satu pasangan calon. Alhamdulillah, Partai Nasdem, partai yang dibesut oleh seorang tokoh nasional, Bang Surya Paloh, itu kemudian mendukung kita secara penuh untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada partai-partai Nasdem. Bapak dan sekalian, kenapa kemudian Pak Muslihan menjadi wakil gubernur insya Allah ke depan? Karena memang sudah layak dan pantas. Sebenarnya bukan Pak Mus menjadi wakil gubernur, harusnya beliau ini yang menjadi gubernur Provinsi Bengkulu. Mobilnya tidak punya, dan kemudian ketika dia ingin menikah dibolehkan oleh pemerintah menggunakan mobil BD1A plat merah itu, dia ambil langsung dari showroomnya, difasilitasi oleh pemerintah, dan kemudian melamar gadis pujaannya. Ketika saya tanya bagaimana resepsinya, saya nggak punya uang Pak, kamu pakai balai kota, karena uang yang ada di balai kota itu uang kamu juga, jadi kamu berhak menikmatinya. Maka resepsi pun diadakan di balai kota. Saya tanya bagaimana bulan madu kamu, dia bilang nggak punya uang Pak. Ya sudah, kamu pakai saja sebagian kamar di balai kota, karena balai kota itu dibayar. Bapak dan sekalian, satu malam dia tinggal di balai kota, makan bersama-sama, ikut taklim bersama-sama. Dan ketika saya tanya bagaimana perasaannya, Bapak dan sekalian, kebahagiaan itulah yang ingin kita hadirkan melalui pilkada gubernur ini. Yang kedua, bahwasanya pilkada gubernur ini Bapak dan sekalian, ini adalah momentum bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dengan pilkada gubernur ini momentum bagi kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian ada 20 kunci kebahagiaan ala Helmi Muslihan yang akan kita sama-sama akan simak dan pahami.
Yang tadi sudah slide-nya kita dengarkan sama-sama. Yang pertama adalah 100% jalan provinsi mulus. 20 sampai 20 titik jalan provinsi yang ada di Kota Bengkulu yang sudah kita ambil alih, yang kita perbaiki. Salah satu contohnya adalah di depan gedung DPR provinsi sampai ke Jalan Kapuas. Dulu jalannya sempit, dan kemudian kita ambil alih dari provinsi. Saya surati Pak Gubernur, dan kemudian kurang lebih. Bapak dan sekalian, ini bukan satu hal yang mustahil jika semangat APBD untuk rakyat itu ada pada diri gubernur dan wakil gubernurnya. Yang kedua adalah 100.000 lahan produktif dengan irigasi, hand traktor, bibit pupuk sertifikat gratis, dan yang terakhir adalah panennya pemerintah jamin dibeli. Ini juga bagi sebagian orang nggak masuk akal, nggak bisa. Bapak dan sekalian, tidak ada yang tidak bisa. Jika ada keinginan kuat, tidak bisa. Karena di periode pertama di Kota Bengkulu, kita coba APBD untuk rakyat itu, walaupun begitu banyak rintangannya, tetapi ketika itu sudah selesai 5 tahun. Di periode kedua, saya tidak perlu kampanye. Saya pergi ke Kamboja, 4 bulan saya pergi. Saya ingin coba apakah betul rakyat ini pragmatis itu karena luka, karena dendam politik. Jawabannya betul. Di Karangendah, salah satu kelurahan yang dahulu kalau orang katakan, kalau siapa saja nyalon di sana, suaminya nyalon, istrinya kalau nggak dikasih duit nggak akan pilih suaminya. Sampai begitu parahnya. Tapi di periode kedua saya tinggalkan, tidak saya datang. Tapi subhanallah justru saya menang di sana. Kenapa? Karena memang jalannya sudah mulus. Dulu jalannya hancur, bisa nanam lele di sana. Trotoar tidak ada, lampu jalan tidak ada, air bersih pun tidak ada. Tapi selama 5 tahun menjadi wali kota, jalannya kita hot mix, trotoarnya kita buat, lampu jalannya kita hadirkan. Juga kita pasang 10.000 SR gratis pipa air PDAM. Maka ketika mereka merasakan kemanfaatannya, tidak perlu kita kemudian cerita banyak. Mereka akan pilih karena mereka punya hati nurani. Kenapa selama ini mereka kemudian seakan-akan pragmatis? Karena mereka luka, berkali-kali dihianati, berkali-kali ditipu. Maka insya Allah Bapak dan sekalian, perjuangan kita ini bukan untuk Helmi Muslihan, tapi untuk Anda semuanya. Ketika pasangan Muslihan Helmi Muslihan menang dan kemudian APBD Tura itu terwujud, maka bagi Hanura tidak sulit-sulit lagi untuk mendudukan kader-kader terbaik yang menjadi anggota DPR Provinsi Bengkulu, menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota, bahkan menjadi anggota DPR RI. Hadirin sekalian, hari ini Hanura belum punya kursi ke Senayan, tapi insya Allah ketika Helmi Muslihan menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu bukan perkara sulit kalau APBD untuk rakyat itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, panen dibeli. Panen dibeli itu sederhana. Di setiap desa itu ada BUMDes. Di setiap kabupaten kota itu ada BUMD yang selama ini hampir seluruhnya tiara. Di Pemprov juga ada BUMD juga. Kalaulah ini kemudian disinergikan Bapak Ibu sekalian, di setiap kabupaten itu ada gudang-gudang Pemprov yang kemudian bisa membeli melalui BUMDesnya, melalui BUMD kabupaten kotanya hasil-hasil panen yang ketika itu harganya tidak layak di depan masyarakat, pemerintah bisa beli. Kenapa masyarakat menjual hasil panen dengan harga yang tidak layak? Karena mereka butuh makan. Mereka tidak bisa menyimpan barangnya terlalu lama, sedangkan pemerintah bisa, dimungkinkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, program ini pun sudah kita diskusikan panjang lebar dengan para pakarnya dan para ahlinya dan para pelaku-pelakunya, sehingga program ini bukan program hayalan. Insya Allah ini program nyata yang akan diterima oleh masyarakat kita 2021 ke depan. 100.000 ekor sapi, kerbau dan kambing. Kalau kita melihat data Bapak Ibu sekalian, Provinsi Bengkulu ini belum bisa berdikari dalam menyediakan ternak, baik itu sapi, kerbau, kambing. 10.000 kurang lebih ekor sapi yang dibutuhkan Bengkulu, dan itu disuplai dari provinsi tetangga. Begitupun telur dan sebagainya. Maka pemerintah tidak boleh kemudian membiarkan masyarakat Bengkulu seperti anak yatim piatu. Mereka beli bibit sendiri, mereka beli hewan ternaknya sendiri, mereka tanam sendiri, mereka jual sendiri. Pemerintahnya di mana? Ketika harga sawit turun, ketika pabrik sawit tutup, apa yang dilakukan pemerintah? Hanya mengeluarkan selembar surat agar kemudian pabrik membuka, agar harga kemudian dinaikkan. Mana mungkin bisa? Tidak akan pernah bisa, hadirin sekalian.
Ketika saya pergi ke Yogyakarta, saya pergi ke Cirebon, ada satu pemandangan yang berbeda. Di Yogyakarta itu kesultanannya betul-betul punya kewibawaan. Apapun suku agamanya punya tekad yang sama. Mereka menginginkan putra terbaik muka-muka menjadi wali kota di Bengkulu, dan sekaranglah waktunya. Maka mereka begitu semangat, tidak pandang bulu siapapun bupatinya, siapapun partainya, mereka inginkan Helmy Muslihan jadi gubernur wakil gubernur. Begitupun hadirin sekalian di Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong juga insya Allah. Ya, kita juga kemarin saya sudah ketemu dengan Bapak Hijazi, ya, Pak Bupati kita. Sebelum mendapat partai, Pak Hijazi pernah ngomong dengan saya di P3, sama-sama kita dapat dari P3. Jadi di sana PAN juga punya kandidat calon bupati yang sangat kuat di sana, dan juga rata-rata mereka bersepakat apapun siapapun calon bupatinya, tapi gubernur wakil gubernurnya Helmy Muslihan. Alhamdulillah juga di Kabupaten Kaur juga begitu, Kabupaten Bengkulu Selatan juga begitu, Kabupaten Seluma adalah tanah kelahiran daripada mertua saya, dan insya Allah juga kita juga akan menang di sana. Tetapi kemenangan-kemenangan ini Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau kader-kader Hanura tidak berjibaku, tidak bekerja keras, tidak bekerja ikhlas. Ini adalah harapan, ceritanya. Tapi ini akan menjadi nyata kalau kita sama-sama berjuang. Seperti yang disampaikan Bang Beni tadi. Dan perjuangan yang kita bangun hari ini sekalian adalah perjuangan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya keyakinan pekerjaan siang, tapi tolong kuatkan pekerjaan malam. Kita bangun tengah malam, kita tahajud, menangis kepada Allah. Kalaulah Allah ridho dengan perjuangan ini, minta untuk dimudahkan. Kalaulah niat kita Bapak Ibu sekalian karena itu, maka setiap debu yang menempel di kaki kita, insya Allah akan menjadi tameng dari azab api neraka. Dan setiap keringat warahmatullahi wabarakatuh. "20 kunci bahagia ala Helmy Muslihan, APBD untuk rakyat. Insya Allah 100% jalan provinsi mulus, 100.000 hektar lahan produktif, serta irigasi, hand traktor, bibit, pupuk, sertifikat gratis, hasil panen dibeli, 100.000 ekor sapi, kerbau, kambing, 100.000 lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan buruh, pekerja, PTT dan ASN. 1 desa 1 ambulan, 1 desa 1 hafiz Quran, beasiswa dan seragam sekolah gratis, HM Samawa, peduli anak yatim, lansia, disabilitas dan para janda. Terwujudnya transportasi udara antar kabupaten kota, tersedianya air bersih, lampu jalan, sarana olahraga, seni, budaya, dan wifi gratis di setiap desa, pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bantuan kapal dan alat tangkap nelayan, balai raya dan mobil dinas Sabtu Minggu untuk rakyat, rasmi terenak di dunia. Berdirinya mini hospital di setiap kecamatan, menyediakan penginapan gratis bagi keluarga pasien dari desa di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, terwujudnya pelayanan rumah sakit terbaik di dunia, program bedah rumah HM Bahagia, rumah ibadah makmur 24 jam, haji dan umroh gratis. Menuju Bengkulu religius dan bahagia, Helmy Hasan Muslihan Diding Sutrisno.